Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, Buya Tatang dari Majalengka. Saya mau bertanya tentang sholat berjamaah, Buya. Dalam sebuah sholat berjamaah, katakanlah ada beberapa orang yang masbuk, di mana sholat berjamaah sudah berlangsung. Pada saat sholat berjamaah itu sudah salam, ada beberapa yang karena sudah salam, sudah selesai. Beberapa orang itu kan belum selesai, berdiri lagi melanjutkan sampai katakanlah untuk sholat duhur 4 rakaat. Pada yang demikian ini ada di sebagian tempat yang mana orang yang telah masbuk itu mundur mengimamkan orang yang sama-sama masbuk. Bagaimana pandangan Buya terhadap hal ini? Terima kasih. Masya Allah. Kalau Anda tanah pandangan saya, tidak saya jawab. Saya nggak punya pandangan. Pandangan siapa? Jangan bilang pendapat saya, nggak punya pandangan. Saya nggak punya pendapat, pandangan saya. Nah, ada pandangan saya di sini. Hanya saya jawab. Baik, saya kembali kepada kitab semacam Fathul Mu'in dan yang lainnya. Banyak santri yang belajar Fathul Mu'in tapi tidak ngamalkan. Cara sholatnya, ngatur barisannya nggak karu-karuan dan sebagainya. Ada bacanya hanya baca khataman. Nyembelih ayam. Enak nyembelih ayam. Tapi masih tinggal di pondok, alhamdulillah. Dan tidak semua orang bisa ngamalkan dengan detail tentang ilmu. Masih mondok, alhamdulillah. Cuman kalau masalah kita mencoba mengamalkan sedikit demi sedikit tentang atur barisan dan sebagainya, kita punya catatan tentang sholat berjamaah. Termasuk diantaranya itu yang perlu kita jadikan catatan bahwa dalam madhab kita Imam Syafi'i, disebutkan dalam kitab fikih Syafi'iyah, fikih Syafi'i. Di sana ada satu bahasa, beriktimam, maksudnya bermakmum di tengah sholat adalah makruh tanpa ada udzur. Ada kalimat seperti itu dijelaskan sebagai apa? Gini, kalau Anda ada dua imam, apa? Anda bermakmum dengan satu orang. Anda bermakmum dengan satu orang. Ini pertanyaan tadi ya, saya ulang lagi. Bermakmum dengan satu orang, Anda masbuk berdua atau bertiga. Tiba-tiba yang bertiga masbuk itu yang satu langsung jadi imam. Nah, ini biasanya ilmunya ilmu niru. Karena ngelihat kemarin di pondok begitu langsung niru begitu. Nah, ya kan begitu ya. Padahal semestinya begini, selagi dia telah bermakmum dengan imam sempurna, maka dia sudah mendapatkan pahala sempurna. Baik. Anda tidak perlu merubah menjadi diri Anda sebagai imam atau menjadi makmum. Maka jika Anda sudah menjadi makmumnya kepada satu imam, maka makruh Anda bermakmum dengan imam lain lagi setelah imam terputus. Kecuali dalam satu keadaan, jika imam yang pertama batal lalu diganti khalifahnya. Kalau bukan khalifahnya, tidak perlu Anda menjadi makmum lalu mundur, sih nggak perlu. Anda selesaikan sholat Anda sendiri. Seperti itu. Jadi Anda selesaikan sholat Anda sendiri, beres. Selesaikan sholat Anda selesai masing-masing. Baik. Kemudian jika ada, ini selesai ya, nggak usah yang satu jadi imam langsung mundur, nggak perlu itu semuanya. Sebab bagi yang makmum ini nanti akan menjadi makruh karena sudah punya imam sempurna. Kenapa bermakmum dengan yang lain lagi? Tidak ada udzur, bukan karena khalifah, bukan batal imamnya. Kecuali ada batal imam, ya namanya istikhlaf. Ada imamnya batal, buang angin, tiba-tiba imamnya keluar, lalu satu maju, nanti kita berpindah. Makmum ini baru nggak makruh. Tapi dalam keadaan normal nggak boleh. Anda berpindah imam dalam keadaan nggak ada udzur, nggak bisa. Makruh, tidak batal, sah sholat. Tapi bukan sesuatu yang diinginkan, bukan diharap, bukan dianjurkan. Anda sholat sendiri-sendiri. Kemudian jika di belakang nanti ada orang belum sholat, ada makmum masbuk, Anda angkat jadi imam, sah. Tapi keutamanya tidak begitu. Lebih baik Anda sholat dari awal dengan imam asli, karena dia akan imam jadi imam. Karena bisa jadi imam ini nggak akan mau jadi imam, karena dia ingin menyempurnakan dengan imam yang lama, sehingga dia cukup saja. Maka jika ada makmum yang lain, Anda membuat jamaah baru tanpa hara. Anda harus bermakmum dengan imam makmum yang masbuk. Biasanya makmum masbuk mentang-mentang ulama gede langsung diikuti belakangnya, kan gitu ya. Bukan begitu. Anda selagi punya makmum, punya jamaah, punya rombongan sendiri, buat rombongan sendiri setelah selesainya jamaah yang pertama. Seperti itu. Nah, ini caranya macam itu. Bukan kita langsung ngikut dia. Kalau ngikut dia sah. Jadi tidak semua sah mendapatkan pahala jamaah, kecuali darurat, nggak ada orang sama sekali. Waduh, nggak ada, terakhir memang dia suka terakhir. Nggak ada lagi, ya sudah, memang kebiasaan begitu. Andalannya imam saya adalah makmum masbuk. Jadi, lah ini darurat, nggak ada lagi, ya lakukan itu semuanya. Karena sudah tidak ada, dia akan dapatkan pahala
Allah Maha Kasih. Jadi seperti itu caranya bermakmum. Jadi kadang-kadang ada yang namanya yang kadang-kadang lihat di pondok itu langsung ditiru gitu kan. Yang tiru ikut-ikutan ya. Ya langsung mundur begitu. Enggak perlu mundur. Baik, contohnya. Ini sudah saya tuliskan di bab sholat jamaah praktis ya. Kita ingin mengadakan diklat. Saya ambil dari mazhab Syafi'i dulu. Dari kitab-kitab yang sangat masyhur seperti Fathul Mu'in dan sebagainya. Saya ramu mudah jadi praktis sholat berjamaah agar kita mengutamakan cara sholat jamaah yang benar, agar kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Sebab ada sebagian makruh di dalam sholat jamaah itu mufawwitatun li fadilatil jamaati, menghabiskan dan menghilangkan fadilahnya sholat berjamaah. Bagaimana jika ada dua orang masbuk? Ketika selesai sholat, dari dua orang itu si A di kiri, si B di kanan. Jelas itu ya, pasti satu di kiri, dua di kanan. Si B langsung otomatis menjadi makmum. Jadi ada dua orang masbuk ya, kemudian satu setelah bangkit lagi dua orang ini, salah satu maju ya, misal ini kiri ini kanan, yang kiri maju mengimami yang kanan. Bagaimana hukum statusnya? Sebelum masuk ke status hukum, saya ingin bertanya, kenapa dua orang ini bisa masbuk? Nah, nih contoh begini, bangun mas, ini imam, ini makmum, di sini, di sebelah sini, takbir, ini rakaat kedua. Baik, tiba-tiba datang misalnya satu orang masbuk. Nah, sebentar sebelum bergabung, saya ingin tanya pada antum, kenapa antum masbuk? Kenapa bisa telat? Ini orang datang bisa tepat waktu, antum kenapa bisa telat? Jangan cari alasan, orang bisa menyesuaikan, antum tidak. Jangan diulang lagi ya. Siapa namanya? Apa? Ya, hati-hati, akhirat sudah dekat. Nah, datang satu, maju mundur, dah gabung sini, masbuk, masuk rakaat kedua, datang lagi satu lagi. Antum mau sholat, mau ketawa, sudah masbuk ketawa lagi. Sehat ya, sehat. Nama antum siapa? Jangan diulang lagi Yusuf. Nama antum nama Nabi, masbuk lagi. Lalu sama Nabi Yusuf. Antum imam, jangan ketawa, batal. Nah, ini sudah selesai. Turun mas, selesai, salam. Antum sudah. Antum belum. Antum sudah masbuk, nyari masalah lagi. Sampai ke sini. Baik. Ini sudah bangkit. Jadi kisahnya, ini bangkit, ini kiri, ini kanan. Tiba-tiba kemudian ini maju jadi imam. Nah, apa hukumnya Ustaz? Sebelum hukum, pertanyaan saya, antum kan masbuk kedua. Kenapa antum jadi imam? Hah? Antum kan lebih telat daripada dia. Kenapa antum berani maju, ayo? Hah? Yusuf. Aduh. Ini masalahnya teman-teman. Ini seperti kelihatan sederhana, kita bisa tersenyum dan tertawa, tapi di sini ada masalah. Baik, yang pertama, ini ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatnya tidak kuat di sini. Ini lebih, mayoritas ulama yang saya dapati tentang ini lebih menguatkan kepada teruskan sholatnya, belum selesai. Ya, teruskan sholatnya, tidak harus kemudian satu maju atau yang lain mundur untuk menjadi imam. Kenapa? Karena ketika seseorang masbuk dan bergabung dengan jamaah, maka sisa sholatnya tetap dihitung dengan jamaah. Sekalipun dia kemudian tidak membuat saf yang baru, tetap jamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Makanya ketika ada imam belum selesai sholat, walaupun sudah tahiyat, antum jangan bikin saf yang baru. Gabung dalam tahiyatnya. Begitu imam selesai salam, antum bangkit. Nah, bangkitnya antum sisanya berdasar hadis tadi itu masih dihitung sebagai jamaah. Statusnya sebagai jamaah. Jadi tidak harus antum kemudian membangun saf yang baru. Nah, kemudian membangun satu dengan yang lainnya, membuat saf baru untuk bisa menunaikan, sisanya dihitung sebagai jamaah. Karena tidak maju pun tetap itu jamaah. Jelas sampai sini? Satu. Yang kedua, dalil yang menguatkan adalah hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Zaman Nabi sudah ada yang masbuk, tapi belum ditemukan keterangan yang seperti ini. Jadi salat termasuk tuntunan yang jelas dari dalil dan contohnya.
Saking jelas ya kata Nabi, ikuti saya. Kalau yang diikuti tidak jelas, bagaimana kita bisa mengikutinya? Nah, dalil sharih tentang sholat yang ibadah mahdhah itu belum ditemukan yang seperti ini. Karena itu para ulama lebih mengutamakan diteruskan dibandingkan dengan maju. Yang ketiga alasannya, terjadi seperti tadi. Nofal, bangun. Yusuf, masbuk nomor 2. Ini masbuk pertama, tinggal 1 rakaat. Masbuk kedua, 2 rakaat. Misal, Yusuf, bacaan lebih bagus daripada Nofal. Namanya juga lain, Yusuf. Ya Yusuf, saya Nofal. Gak enak lah, masa yang Imam Nofal. Misal, bacaan lebih bagus. Yusuf mengerti, Nofal tahu. Yang terjadi, masih mending kalau Yusufnya mengerti. Ya, bahwa dia punya sisa 2 rakaat, ini 1 rakaat. Yang normal, yang jadi imam itu, yang sedikit sisa rakaat. Sehingga yang lain bisa meneruskan. Tapi kadang-kadang yang terjadi, ini tidak tahu berapa rakaat satu dengan yang lainnya. Bisa terjadi. Tiba-tiba, Yusuf maju. Seperti tadi. Tuh. Atau misalnya, Yusuf mundur. Begitu Yusuf mundur, Nofal nggak enak. Nofal ikut mundur. Ini mundur lagi. Gak ada yang selesai. Gak ada yang selesai. Nah, jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang di luar kemudian batas kita untuk menentukan bagaimana syarat menentukan imam di antara yang berbaris itu. Siapa yang maju? Kadang terjadi 2 orang maju bersamaan, 1 mundur lagi. Ketika dia maju bersamaan, berarti kan niatnya sudah berubah menjadi imam pada saat itu. Ketika mundur, dia ralat lagi. Nah, dalam situasi seperti itu, belum ada turunan fikih kemudian untuk memberikan solusinya. Makanya, ini masuk dalam bab yang ijtihad. Tapi ijtihad ini, saya ikut pada pandangan menganggap ini lemah, sehingga prakteknya, kalau saya pribadi, lebih memilih untuk meneruskan sholat yang dimaksudkan, kemudian dengan itu dinilai sebagai bagian dari jamaah, karena mengikuti imam yang di muka tadi. Paham? Tapi saya tidak punya hasrat untuk menyalahkan orang lain dengan ijtihadnya. Karena ijtihad tidak bisa dipersalahkan. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Tapi kaidah mengatakan, kalau tuntunan sudah jelas, maka tidak terbuka ijtihad di dalamnya. Langsung kerjakan. Paham sampai sini? Baik, jadi bagaimana kalau sekarang statusnya saya tiba-tiba sedang sholat, tiba-tiba dia mundur? Apakah status saya kemudian ketika jadi imam? Antum terusin aja sholatnya. Perkara dia mengikuti, itu bagian bab dia. Kita meneruskan tentang sholat kita. Jelas sampai sini? Baik. Bagaimana kalau kemudian ditepuk dari belakang? Itu bab yang berbeda. Nanti kita lanjutkan pada urusan yang lainnya. Jadi misal, ini Nofal, ini Yusuf. Di masbuk pertama, masbuk kedua. Tiba-tiba datang lagi yang lain. Nah, setelah itu ditepuklah misalnya Nofal. Masya Allah. Nah, ini bagaimana posisinya? Ini sudah masuk, ini menepuk. Yang ditepuk Nofal. Bagaimana status Yusuf? Bagaimana status siapa namanya? Ya? John, luar biasa, sudah dibayar. Alhamdulillah. Baik, John datang masbuk ketiga. Kemudian pukul. Antum jangan ketawa, sedang imam. Ya, kemudian dipukul ini ditepuk, bukan dipukul. Ditepuk, diberikan isyarat. Bagaimana statusnya? Maka status yang di sini kemudian ini teruskan dengan sholatnya. Sekalipun ini berniat untuk mengikutinya. Maka ini meneruskan satu sholatnya. Teruskan aja. Teruskan satu sholatnya dalam posisi sholat yang sedang dia tunaikan. Maka sholat ini dianggap berjamaah dan ini meneruskan bagian dari sholatnya. Paham sampai sini? Baik. Jelas Nofal? Ya, suaranya dikeraskan. Kenapa? Belum ada pertanyaan, terus sedang sholat belum selesai. Ya? Baik. Yusuf, jelas? Antum jelas? Besok jangan masbuk lagi. Ya, ya duduk. Nah, kadang dengan contoh bisa lebih jelas ya. Terakhir ya.